Oke, jadi kita belajar tentang keberadaan ya. Jadi di sini kita mau bicara tentang keberadaan suatu benda. Nah, kemarin kan kita belajar eh, tentang keluarga. Berarti keluarga itu kan pakai imas. Nah, tapi sekarang kita belajar tentang untuk yang benda. Jadi kita pakainya arimas. Nah, arimas di sini untuk menyatakan suatu benda mati dan juga tumbuhan. Berarti dia hanya untuk khusus untuk benda mati dan tumbuhan. Jadi kalau untuk manusia kamu nggak bisa pakai ini ya. Jadi di sini ada tambahan kosakata, tadi nggak bisa ditulis di situ, ada dalam, ada luar. Oke, pola kalimatnya seperti ini. Di sini ada pakai ni, ada pakai ga, pakai arimas. Jadi ini artinya di. Jadi dia untuk menyatakan posisi suatu benda. Berarti di sini akan taruh tempatnya. Nah, di sini ga untuk menandakan objek bendanya. Inilah di sini nanti kalian taruh bendanya, oke? Dan arimas ini menyatakan ada. Inilah dia yang ada. Jadi dia posisinya sebagai predikat. Seperti saya bilang sebelumnya, pola kita adalah SKOP. Maka di sini kita menggunakan SKOP. Nah, contohnya seperti ini, misalnya ada buku di atas meja. Nah, ada buku di atas meja, kita buat bahasa Jepangnya menjadi tsukué no ue ni hon ga arimasu. Kenapa? Di sini ada ni. Seperti posisi kita tadi, ni. Berarti di sini adalah posisi bendanya ya kan? Nah, ada hong seperti yang di sini, maka di sini untuk menyatakan objek bendanya yang untuk kita buat yang jadi posisinya siapa nanti bendanya. Dan sini. Nah, dari mana tsukué no ue ini? Nah, ingat kita udah pernah kan belajar partikel no. Nah, partikel no yang digunakan di sini itu menyatakan bagian dari. Berarti maksudnya di sini itu di atas meja itu kan bagian dari meja. Makanya kita bisa pakai partikel no di sini ya. Berarti bisalah kita gunakan. Nah, aturan dalam penggunaan no itu kan kalau dalam bahasa Indonesia N1 dan N2. Jadi atas meja. Jadi atas kita anggap jadi N1, meja kita anggap jadi N2. Makanya bisanya jadinya atas meja. Maka kita balikkan jadi N2 pakai no, pakai N1. Makanya di sini dia square-nya dulu karena dia masuk kategori N2 karena meja artinya square. Bahasa Jepangnya ya. No, seperti yang kita bilang aturannya, baru masukkan ue untuk menyatakan atasnya. Jadi atas meja bahasa Jepangnya tsukué no ue ni. Kenapa ni-nya ada? Ni-nya untuk menetapkan di, tadi kan menetapkan posisi, berarti di atas meja. Kalau hanya gini doang dia hanya atas meja, tapi karena ada ni berarti jadinya di atas meja. Oke, bisa ya. Kita masukkan contoh kedua, misalnya kayak gini. Ada pensil di dalam tas. Berarti kabang no naka ni enpitsu ga arimasu. Sama seperti kita tadi dengan partikel no ini, kita masukkan dalam tas. Dalam itu kita buat menjadi N1, tasnya kita buat jadi N2. Jadi kalau dalam bahasa Jepangnya, tas itu apa? Kabang. Kabang itu inilah dia. No. Kenapa aturannya adalah N2 no N1. Jadi pakai no baru naka. Naka artinya dalam ya. Oke, makanya jadinya kabang no naka ni enpitsu ga arimasu. Oke, jadi inilah dia untuk pelajaran keberadaan suatu benda. Jadi kita pakai partikel ni, pakai ga, pakai arimasu. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditanya kembali ya. Oke.